Oke. Untuk itu mungkin tadi solusinya bahwasanya solusi yang ditawarkan oleh Habermas itu merupakan tindakan komunikatif gitu. Ketika berbicara struktur yang ada gitu kan, mungkin itu sudah tersedia gitu kan. Dengan adanya DPR dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di pemerintah itu merupakan salah satu pendukung dari akan terciptanya suatu ruang publik gitu kan. Bagaimana Habermas ini kan menanggapi terkait dengan era hari ini yang kemudian kita mampu menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita itu di media sosial gitu kan. Misalnya kayak yang tadi disampaikan gitu kan. Hari ini yang lagi viral gitu kan. Hari ini yang lagi pembahasannya lagi panas itu terkait dengan minyak goreng gitu. Atau persoalan apalah namanya. Ya, intinya anggap minyak goreng gitu kan. Itu kan tanpa adanya suatu lembaga kita menyampaikan di media sosial dan itu ditanggapi gitu. Apakah hal itu juga menjadi salah satu gitu kan contoh tindakan komunikatif tanpa adanya lembaga gitu. Tanpa adanya lembaga, apakah itu menjadi salah satu bentuk tindakan komunikatif atau tidak? Misalnya gimana? Kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng gitu kan. Kita sebagai masyarakat gitu kan. Misal mempunyai solusi ataupun apa keluhan gitu kan terkait dengan apapun itu meskipun tidak minyak goreng gitu kan. Apapun itu, apakah hal itu juga menjadi di media sosial? Apakah itu juga menjadi salah satu bentuk tindakan komunikatif tanpa adanya kelembagaan gitu kan? Tanpa adanya lembaga gitu kan. Saya sering ngomen di akunnya kementerian apa kayak gitu kan. Dan saya punya solusi ini gitu kan. Lalu apakah itu menjadi salah satu tindakan komunikatif? Terlebih dahulu. Perlu kita ketahui juga ya bahwasanya dulu sebelum kita masuk ke era digital, misalnya pada era Habermas awal kali ketika menyampaikan gagasan ini, mungkin kita tidak disuguhi dengan banyaknya media sosial ataupun banyaknya ruang-ruang maya. Tapi hari ini kita beralih pada kondisi seperti itu, kondisi di mana kita saat ini memiliki dua ruang realitas dan juga ruang hiperrealitas, ruang maya. Nah, kalau kita melihat bagaimana fungsi dan prinsip dasar dari tindakan komunikatif dan juga public sphere, ini seharusnya media sosial itu juga bisa menjadi media bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi. Dan media sosial itu juga bisa berfungsi sebagai bagaimana media sosial juga membentuk sebuah ruang publik. Nah, ketika misalnya dalam sebuah kasus, misalnya kita hari ini dihadapi oleh kelangkaan minyak goreng. Namun kita sebagai masyarakat biasa ingin menyampaikan aspirasi kepada pihak kementerian menteri apa yang menangani? Menteri Ekonomi bukan ya? Apa? Oh, sumber daya. Oke, sumber daya. Misalnya kita merespon persoalan minyak goreng kayak gini, kita memberikan komentar di akun media sosial Menteri Sumber Daya Mineral atau lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk tindakan komunikatif karena kita ada upaya bagi kita untuk bagaimana kita menciptakan awal mula public sphere itu terjadi. Nah, maka dari itu tadi di awal saya juga sudah sampaikan bahwasanya public sphere itu juga hanya akan terjadi ketika di situ ada upaya dalam bentuk tindakan komunikatif. Itu akan ideal, public sphere itu akan ideal ketika itu ada tindakan komunikatif. Tapi ketika tindakan komunikatif itu hanya berlangsung dari satu arah, itu adalah tindakan komunikatif tapi tidak dibarengi dengan kesadaran dari pihak satunya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai public sphere atau ruang publik yang tidak didukung oleh pihak yang memiliki otoritas gitu. Kalau dari kita sebagai masyarakat ingin mencoba menciptakan ruang publik itu, tapi di sisi lain mereka tidak bisa menjembatani itu semua. Nah, permasalahannya kan di situ sebenarnya. Oke lah, mereka beralasan bahwa tidak semua komenan warganet itu akan dibalas, tapi setidaknya mereka bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Oke lah, sekarang kita melihat seperti halnya KPI.
atau Menteri Informasi atau sebagainya, itu mereka membuat bilik semacam bilik ruang khusus di akun di websitenya mereka agar bagaimana ketika ada persoalan masyarakat itu bisa disampaikan. Nah, tapi kenyataannya terkadang kalau seperti yang disampaikan Mbak Risti tadi, kita bisa menyampaikan, tapi belum tentu itu bisa ditanggapi. Karena ditanggapi atau tidak kita berangkat dari apakah itu viral atau tidak. Kan seperti itu. Public sphere ini akan terjadi ketika itu ada tindakan komunikasi dari dua arah, bukan satu arah. Gitu ya. Jadi kalau dari satu arah, itu bukan mencerminkan public sphere yang ideal. Tapi perlu adanya rangsangan dari arah satunya. Itu kalau kita melihat bagaimana tindakan komunikatif bekerja. Itu. Mungkin saya ingin bertanya kepada pemantik ya. Gini, apakah ruang publik ini hanya menjadi alternatif ketika ada sebuah problem atau permasalahan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana menurut perspektif dari Habermas tentang ruang publik ini ketika menyikapi sebuah permasalahan yang muncul dari background agama gitu. Kan kemarin yang sempat viral juga ada salah satu pendeta itu menginginkan menghapus sebanyak 300 ayat Al-Qur'an kan gitu. Yang dimana alasan si pendeta itu namanya itu Saifuddin Ibrahim kalau nggak salah, itu menyuruh agar menghapus sebanyak 300 ayat gitu. Kan itu kalau kita bagi saya sendiri gitu, value agama ataupun nilai-nilai agama kan sudah selesai dari sejarahnya, dan itu pun juga berbeda gitu antara non muslim dengan Islam sendiri. Iya kan? Ya maksudnya alasan pendeta itu menyuruh menghapus ayat-ayat itu karena dirasa bersifat keras gitu, sifatnya keras. Nah jadi dengan demikian mungkin dengan dihapusnya itu mungkin dirasa menurut pendeta itu tidak akan menimbulkan kekerasan yang dilakukan oleh oknum muslim. Nah itu sih. Yang pertama, apakah ruang publik ini menjadi sebuah respon dari permasalahan masyarakat yang ada? Tidak hanya menjadi responnya, tapi memang seharusnya negara itu memang harus menciptakan ruang publik, itu pertama. Jadi dalam artian gini, ruang publik ini bukan berarti harus diciptakan ketika kita sudah dilanda sebuah permasalahan masyarakat ya, tidak. Tapi bahkan sebelum permasalahan tersebut terjadi, ruang publik ini harus ada. Itu kata Habermas. Idealnya sebuah negara itu terbentuk, berdiri atas banyaknya ruang publik ini. Maka terbentuk kemudian sistem negara demokrasi deliberatif. Itu Jadi itu dalam artian gini, ruang publik ini yang pertama harus memang diidealkan terjadi pada negara-negara, itu seharusnya ya, tanpa menunggu permasalahan. Itu yang fungsi pertama. Yang kedua itu ruang publik ini bisa menjadi respon dari permasalahan yang ada. Seperti yang kamu sampaikan tadi, itu bisa menjadi respon, bahkan kata Habermas itu bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap negara. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di bagian mana ya? Di bagian ini. Ini alur bagaimana ruang publik itu menjadi perlawanan terhadap negara. Misalnya, hari ini kita sedang dilanda permasalahan umat, permasalahan masyarakat, di mana kita tidak selesai dengan urusan-urusan agama, etnis, budaya, dan sebagainya. Konflik di mana-mana. Ini otomatis adalah tanda ataupun bukti bahwasanya negara tidak bisa membela ataupun memfasilitasi hak-hak negara warga negaranya. Nah, ketika permasalahan seperti ini ada, di sini ruang publik bisa hadir sebagai bentuk perlawanan dari itu semua. Karena ketika kita sebelumnya tidak terjembatani, tidak didengarkan aspirasi kita, tapi dengan cara kita menciptakan ruang publik, kita tidak lagi menyusu kepada negara.
Kita tidak lagi menjadi budak dari negara. Kita bisa menentukan kita bagaimana kita menciptakan kehidupan bersama oleh kita sendiri. Itu. Ada dua peran seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya peran yang pertama public sphere ini tidak menunggu permasalahan ada terlebih dahulu, karena ini sifatnya negara, idealnya negara, setiap negara itu harus punya. Dan yang kedua, ruang publik bisa menjadi respon ataupun bahkan perlawanan dari permasalahan negara, di mana negara tidak bisa menjamin hak dasar warga negaranya, gitu ya. Terus yang kedua, permasalahan agama ya. Memang di sini Habermas juga menyinggung permasalahan agama. Saya contohkan yang lebih terbaru tuh kayak gini, kasus halal Indonesia tuh ya, mohon maaf, Menteri Agama. Gini, apa namanya? Sebenarnya ya, kalau kita menganut pada konsepnya Habermas, apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Agama kita baru-baru ini, baik itu halal Indonesia, TOA atau sebagainya, itu secara perlahan, secara bertahap, itu pada dasarnya Menteri Agama ingin menciptakan bentuk demokrasi deliberatif pada ranahnya sendiri. Dan dia itu ingin menciptakan sebuah ruang, mohon maaf, dia itu ingin menciptakan sebuah ruang di mana kita tidak ada lagi bentuk dominasi agama. Yang sebelumnya, oke lah, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak, salah satu terbanyak. Nah, namun pada dasarnya berangkat dari istilah Menteri Agama, kita tuh memang benar, kita tuh bukan Menteri Agama Islam. Kalau Menteri Agama Islam, oke lah, pernyataan bahwasanya pelarangan TOA ataupun halal itu menjadi kontroversi sekali. Tapi masalahnya kita berangkat dari istilah Menteri Agama. Menteri Agama, sedangkan agama di Indonesia itu kan banyak. Ada Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Dan itu diakui semua. Otomatis memang kalau kita melihat dari konsepnya Habermas, upaya yang dilakukan oleh Menteri Agama ini sudah tepat, sesuai dengan bagaimana mereka ingin menciptakan ruang publik di mana tidak ada intimidasi dalam ranah beragama. Bahkan kalau dalam Habermas, ateis pun itu juga kita harus hargai. Orang yang yakin untuk keyakinan terhadap non-agama itu juga kita harus hargai. Karena itu merupakan salah satu bentuk hak kebebasan warga negara dalam upaya kebebasan dalam berkeyakinan. Gitu ya, terkait agama. Saya rasa segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jürgen, gimana bacanya nih ya kak? Jürgen Habermas sih, kayak gitu mungkin. Oke, tentang ruang publik or public sphere. Gini kak, sorry saya datang terlambat tadi karena masih ada acara di satu sisi. Pertanyaannya yaitu adalah, dengan pertanyaan ya kan, tujuan dari ruang publik itu sendiri itu gimana kak? Tujuan dari ruang publik, maunya Habermas itu apa? Sudah jelaskan tadi. Bisa Pak? Saya jawab Pak. Mungkin kurang ngena masih. Seperti yang telah disampaikan tadi ya, terkait ruang publik. Tujuan ruang publik. Oke, saya lupa juga menjelaskan tadi. Banyak sebenarnya konsep Habermas ini fokusnya di ranah politik ya. Menciptakan ruang publik yang bersifat politis. Dan itu bisa kita terapkan di ranah-ranah yang sensitif seperti ranah politik. Ini fokus utama Habermas pertamanya. Maka dari itu kemudian tindakan komunikasi politik itu menjadi, maka dari itu kemudian tindakan komunikatif itu sering dikaitkan dengan bagaimana kita melakukan wacana-wacana politik yang selama ini tak kunjung selesai. Oke, selama ini kita dalam pemilihan mahasiswa, pemilihan legislasi, ataupun pemilihan tingkat daerah, ataupun provinsi. Kita mungkin saling bersinggungan secara politik. Dan itu kita tidak akan pernah memiliki satu tujuan tanpa adanya ruang publik. Cuma baru-baru ini loh, kita ada misalnya pemilihan kepala daerah, ada debat antar calon, atau sebagainya. Dulunya gak ada.
Sebenarnya debat antar calon ini sebagai salah satu upaya dalam menciptakan ruang publik itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar bagaimana kemudian pertentangan-pertentangan yang sebelumnya tersembunyi itu semuanya bisa diungkap dalam wacana politik. Lantas apa yang terjadi ketika ini bisa terrealisasi? Kita tidak ada lagi bentuk intimidasi, diskriminasi, dominasi terhadap kelompok lain yang ingin pakai cara-cara hitam, cara-cara kotor atau lain sebagainya. Itu tidak ada lagi ketika kita sudah berada pada ruang publik. Nah, ketika sudah tidak ada lagi, maka akan terbentuk sebuah wacana politik yang sehat. Pemilihan legislasi ataupun eksekusi apa ya? Dewan apa aja selain legislasi? Intinya pejabat pemerintahan itu sudah tidak lagi sentimen-sentimen negatif ketika terciptanya sebuah ruang publik. Bahkan di tingkat tidak hanya dalam politik ya, kita bisa menerapkan ruang publik ini di ranah-ranah yang bersifat non politik tadi. Seperti halnya di tingkatan mahasiswa itu sangat berpengaruh juga ya di tingkatan mahasiswa. Maka dari itu, saya rasa mahasiswa hari ini sangat bisa untuk menciptakan ruang publik, berbicara masalah persoalan-persoalan internal, kelembagaan atau lain sebagainya. Karena itu bisa menjadi sebuah upaya mediasi. Sebuah upaya mediasi bagi kita agar kita terhindar dari bentuk-bentuk dominasi ataupun anggapan-anggapan diskriminatif tadi. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya ruang publik ini bertujuan untuk menjawab persoalan. Tanpa ruang publik, kita cenderung berangkat dari ruang privat. Ruang privat ini adalah sumber dari permasalahan di masyarakat, terutama masalah politik. Ruang privat. Maka dari itu, segala bentuk ruang privat, terutama masalah pribadi dan keluarga, itu harus dirubah, ditransformasi menjadi ruang publik. Itu kata Habermas. Karena itu bisa menjawab persoalan kehidupan bersama. Gitu. Bahkan ruang publik ini bisa menjadi bentuk perlawanan kita terhadap negara jika misalnya negara tidak bisa menjamin hak kita. Misalnya gini, contoh lengkapnya seperti ini kalau kita menjadikan ruang publik sebagai perlawanan terhadap negara. Misalnya negara tidak bisa menjamin bahwasanya kita hari ini tidak bisa lepas dari kelangkaan minyak goreng. Tidak bisa menjamin harga melambung tinggi, BBM melambung tinggi. Tapi dengan cara kita membuat ruang publik sendiri tanpa mediasi dari negara, itu bisa menjadikan kita menghasilkan sebuah solusi-solusi bagaimana kita menciptakan minyak goreng sendiri misalnya. BBM dibuat sendiri atau sebagainya. Meskipun itu sangat susah ya. Logikanya seperti itu, ruang publik. Apa aja ya? Ada lagi? Berarti dari ruang publik, saya asik bahasa publik ya, ruang publik. Itu akan ada apa namanya ya? Karena dalam salah satu karya dari Jürgen Habermas itu ada reason and experience kan gitu. Jadi alasan dan pengalaman kan. Salah satu tema besarnya. Nah, berarti yang jelas dengan adanya ruang publik tadi akan ada beberapa alasan yang nanti dituangkan entah itu dari masyarakat dan juga dari pihak negara itu sendiri. Nah, yang saya bingungkan itu pengalaman. Pengalamannya itu maksudnya dari mana kan seperti itu. Perihal ruang publik itu. Apakah sekedar hanya bentuk pengalaman untuk bacot, okelah basa-basi atau menyuarakan dan sebagainya mungkin. Itu yang saya bingungkan pemantik. Kita pernah mendengar pepatah jangan melihat sesuatu dari covernya aja ya. Kan gitu ya. Nah, itu yang diterapkan Faruk. Jadi judul bukunya itu Reason and Experience. Dan itu dilihat dari judul bukunya toh, tanpa melihat isinya. Bahwasanya pengalaman seperti apa itu. Gimana? Itu bukan judul bukunya. Bukunya saya lupa judulnya, tapi terkait dengan ruang publik. Itu di beberapa lembarannya itu menjelaskan tentang reason and experience itu. Jadi gitu. Yang saya bingungkan itu terkait pengalaman itu, experience-nya itu. Maksudnya dari mana gitu. Yang mau diharapkan oleh Habermas itu bentuk pengalaman seperti apa.
Jadi seperti itu. Tadi ada ini ya, apa namanya? Salah satu apa mana ya? Pengalaman berpartisipasi yang mana ya? Oke, kita kembali ke ini aja, hak dasar warga negara. Sebenarnya pengalaman yang dimaksud dalam Habermas, meskipun pada dasarnya itu lepas dari segala bentuk bagaimana kita membedakan antara rasionalisme dan empirisme, saya rasa tidak mengarah kepada itu ya, pengalaman yang dimaksud Habermas. Kalau saya mengira-ngira mereka-reka, pengalaman yang dimaksud Habermas itu bagaimana kita sebagai warga negara, itu kita sama-sama memiliki hak untuk berpartisipasi. Nah, partisipasi ini adalah salah satu bentuk pengalaman berharga bagi kita sebagai warga negara dalam menciptakan ruang publik. Karena bagaimanapun, terkadang kita gini, kita hari ini dihadapi oleh kondisi masyarakat di mana banyak anggapan-anggapan yang negatif terkait politik. Apa? Ikut orang-orang seperti itu, taunya politik, ujung-ujungnya makan uang rakyat atau sebagainya. Nah, kalau kita melihat gagasan-gagasan dari Habermas, itu kita tidak dikehendaki untuk terlepas dari anggapan-anggapan politik. Kita tidak diizinkan untuk tidak membicarakan politik, bahkan kita harus terlibat. Nah, keterlibatan ini adalah salah satu pengalaman dari kita bagaimana agar kita tidak bisa memandang negatif sebuah permasalahan ataupun apa yang terjadi dalam sebuah unsur politik. Kita hari ini mungkin cenderung termakan oleh omongannya Sogi yang mengatakan bahwasanya politik itu kotor, lumpur, dan sebagainya. Tapi orang-orang yang termakan pada omongan-omongan seperti ini pada dasarnya mereka adalah yang tidak sama sekali menggunakan hak dirinya sebagai warga negara untuk berpartisipasi. Jadi pengalaman ini kalau kita merunut pada gagasan-gagasan Habermas, itu adalah pengalaman untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, aspirasi, opinion. Karena ini yang dikehendaki oleh Habermas, semua masyarakat harus terlibat. Bahkan dalam pembentukan undang-undang, meskipun kita memiliki prosedur tersendiri, itu yang mungkin menghambat dari bagaimana kita memiliki pengalaman untuk menyampaikan aspirasi, gitu. Yang saya tangkap gitu. Ini Mas, kan itu karena kita saat di negara kita itu kan susahnya itu di salah satunya adalah apa itu tadi? Apa tadi itu tadi? Prosedurnya dipersulit gitu kan. Bahkan saya untuk berpendapat secara publik dan lain sebagainya sehingga langsung kepada orang-orang atasan yang terlibat gitu. Di dalamnya itu saya tidak tahu caranya bahkan. Karena memang mungkin karena saya itu sering nonton film gitu. Nonton film barat dan lain sebagainya itu mudah sekali nelpon 911 pelayanan negara untuk publik itu mereka sangat melayani publiknya gitu kan. Tapi di sini kayak kita menelpon 119 atau berapa itu kan kayak itu cuma template saja, orang-orang yang berbicara itu template. Sedangkan kita nelpon kembali untuk diekskalasi mungkin itu malah kita dipersulit dengan minta data kembali sehingga kita itu mangkel gitu loh Mas, yang mau menyampaikan lagi aspirasi kita atau kesulitan kita di masalah kita gitu loh. Karena memang salah satu tugas negara itu adalah melindungi hak-hak kita dan juga itu salah satunya melindungi hak-hak kita dan masalah hajat kita gitu. Mungkin karena apakah kita harus mengganti sistemnya? Karena saat ini kan udah dari atas sampai bawah banyak sekali
juga kan sekarang mudah sekali kita mendapatkan curahan-curahan dan netizen gitu. Salah satunya itu tentang PNS. Nah, PNS itu pas awal-awal menjadi PNS dia itu sudah lama dia udah bekerja sedemikian rupa, terus akhirnya dia itu berhenti karena lolos PNS. Jadi dia bekerja sebagai PNS tapi malah membosankan karena dia tidak mendapatkan pekerjaan apa-apa, tidak ada proses apa-apa, bangkunya juga sulit didapatkan, sehingga selama setahun dia tidak melakukan apa-apa tapi digaji. Di sana dia di sini kan kita tahu bahwasanya perangkat-perangkat publik dari perangkat-perangkatnya saja itu tidak diatur sedemikian rupa, sehingga kayak bagaimana memikirkan suara-suara rakyat yang paling rendah sekalipun gitu. Sedangkan orang-orang sebagai perangkatnya saja tidak mendapatkan pekerjaannya dan bingung untuk mengerjakan apa, karena proses dari perintahnya saja tidak dijalankan sedemikian, tidak terdistribusi secara baik gitu loh Mas. Terus masalah di ini juga kayak kita banyak sekali kritik dari masyarakat tentang kepolisian gitu kan. Kalau kita mau melaporkan sesuatu hilang entah apa dan lain sebagainya, itu malah membingungkan. Misal motor hilang, karena saya di kampus yang memang benar-benar sering motor hilang karena ada begal dan lain sebagainya, itu dilaporkan, itu malah polisi minta uang untuk tebusan dan lain sebagainya. Apakah prosesnya emang seperti itu? Karena kita memang bukan anak hukum ya, saya tidak begitu mengerti. Tapi kan kalau kita lihat di negara lain dan lain sebagainya, aparatur negara itu tidak diperbolehkan menerima uang sepeser pun dari masyarakat gitu kan. Salah satunya, dan itu sebenarnya beberapa kos saya pernah kemalingan dan dilaporkan, dan itu malah tidak memberikan efek apapun gitu loh. Kayak sia-sia kita melaporkan dan harus mengandalkan uang lagi. Mahasiswa dapat uang dari mana gitu kan. Terus seperti kayak gimana apa sebenarnya proses yang harus dilakukan selain lapor secara administratif? Apa yang seharusnya langkah yang harus dilakukan oleh kepolisian gitu? Saya pernah bertanya kepada teman saya yang dia bekerja di kepolisian, katanya dia menjaga tempat kita ini, desa kita dan lain sebagainya itu dari maling, dari ini, dari itu. Tapi kenapa kayak kasus narkoba dan lain sebagainya itu masih ditebus, itu masih ada proses penebusan, tinggal kayak privat dan lain sebagainya. Tapi privat dan lain sebagainya itu sudah menjadi rahasia publik gitu. Ini udah biasa kayak gini. Ini kan sesuatu yang menurut saya itu salah. Tapi sama masyarakat itu kayak seolah kayak ini adalah rahasia publik yang biasa-biasa saja, bahkan kayak orang dalam dan lain sebagainya itu kan kayak biasa. Tapi kan ini kan merupakan salah satu kasus KKN gitu kan menurut saya sih Mas, karena saya mungkin buta hukum. Oke, baik, curhat ya. Tapi hampir mirip dari beberapa pertanyaan yang lain juga. Kalau kita ingin flashback sedikit pada salah satu teori sosiologi ya, Irving Goffman, dramaturgi. Kita hari ini berada di sebuah era di mana kita berada di antara dua ruang. Yang pertama front stage, yang kedua backstage. Front stage ini adalah kondisi bagaimana kita sebagai individu maupun sebagai profesi, kita menunjukkan idealnya kita itu seperti apa. Itu front stage. Idealnya kita di masyarakat itu seperti apa. Itu yang front stage. Sedangkan yang backstage kita tidak tahu bagaimana mereka di belakang. Nah, seringkali yang ditawarkan ke kita, yang bisa membuat kita berharap lebih itu adalah front stage. Misalnya pihak aparatus negara.
aparatus negara mereka memberikan nomor bla bla bla, silakan hubungi ketika Anda merasa kecopetan, kemalingan atau lain sebagainya. Silakan hubungi ini. Itu adalah salah satu kondisi front stage di mana mereka secara ideal, mereka sebagai pengaman polisi itu sudah terpenuhi. Mohon maaf, mereka sebagai pengaman masyarakat itu sudah terpenuhi. Tapi terkadang kita front stage sama backstage itu berbeda. Nah, backstage ini yang kemudian menjadi persoalan. Bahkan ini menjadi apa ya? Istilahnya itu apa ya? Yang sekiranya salah tapi benar. Kalau dalam psikologi kita mengistilahkan bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu adalah ketika kita menganggap ini benar padahal ini salah dan didukung dengan anggapan-anggapan lain yang sekiranya mendukung anggapan kita, kita akan cenderung kuat anggapan kita terhadap sesuatu tersebut. Misalnya kayak tadi. Misalnya pihak kepolisian itu tidak boleh mengut biaya spesial pun kepada pelayanan masyarakat. Tapi di sisi lain ada juga katanya kasus di mana pada kasus narkoba misalnya minta tebusan atau sebagainya. Ini kan secara moral ini kan salah. Tapi pada dasarnya ini menjadi pembenaran di masyarakat sekitar bahwasanya ini pembenaran agar menampakkan bahwasanya polisi itu juga sebagai pelindung masyarakat. Tapi di sisi lain pada dasarnya itu adalah salah. Ini adalah kondisi di mana memang kita berada di era seperti ini. Mohon maaf. Karena pada dasarnya gini ya. Ketika pola-pola seperti ini masih terus terjadi dan terus berkembang, saya rasa saya setuju dengan pendapatnya Hardiman tadi bahwasanya ruang publik itu tidak akan terjadi dan bahkan stagnan di tempat-tempat tertentu dan itu sangat rawan sekali untuk dibungkam. Dan apakah demokrasi deliberatif itu akan tercapai? Tidak akan terjadi. Public sphere itu menjadi prasyarat utama terciptanya demokrasi deliberatif. Jika ketika di tataran pejabat teras, bukan pejabat teras, ketika di tataran pejabat pemerintah saja, itu mereka masih memainkan pola-pola seperti itu. Pola-pola yang sangat mengganggu stabilitas kesejahteraan masyarakat. Ini tentunya pola-pola menuju orang publik dan demokrasi deliberatif ini sangat susah sekali. Karena ini emang yang paling susah gitu. Ketika sebuah kesalahan masuk ke dalam kognitif kita dan itu menjadi pembenaran di kognitif kita, ini menjadi bencana besar sebenarnya bagi kita. Menjadi masalah besar karena ini juga menjadi wujud bagaimana kita hari ini tidak dijajah secara produksi, secara ekonomi, tapi kita dijajah melalui pola pikir. Ini sangat mewakilkan sekali dengan kasus-kasus yang tadi dijelaskan oleh teman-teman itu kan. Saya rasa seperti itu sih. Berarti ini Mas sulit untuk merubah. Soalnya kan lagi generasi kita saat ini juga generasi yang rentan juga, terus secara critical thinking kita juga masih ikut-ikutan kayak viral ini kita ikut ini, generasi TikTok gitu, ada tren ini kita ikut tren ini gitu. Generasi kita itu ya pasrah-pasrah saja mungkin nanti, dan orang-orang yang berkuasa itu dan semakin dengan generasi kita yang ikut-ikutan yang mudah juga mudah untuk ya apa itu dipengaruhi ya dimobilisasi maka tidak akan berubah gitu Mas keadaan kita saat ini. Ya apa ya? Ya kalau kondisi seperti ini gimana ya? Sistem. Kemang ada. Kalau sistem terutama sistem-sistem hukum yang mana kita sehari ini kita diribetkan dengan prosedural atau sebagainya itu kalau kita ingin merubah itu kayaknya susah. Dalam artian gini, karena
tujuan untuk melakukan prosedur seperti itu mungkin bagi pejabat pemerintahan itu dalam upaya menertibkan tertib. Tapi bagi kita itu adalah upaya mereka telah mempersulit kita. Yang terbaru nih, kasus yang terbaru, kalian tahu nggak kasus ini? Kasus orang sekarat disuruh rekam KTP untuk buat BPJS. Itu ada kemarin video viral itu. Orangnya tuh nggak punya uang, sekarat, sudah mau mati, sudah nafasnya tinggal ngos-ngosan itu, tetap dia disuruh rekam sidik jari untuk memenuhi persyaratan membuat BPJS. Nah ini kan salah satu bentuk bagaimana prosedur bisa merenggut nyawa manusia. Mungkin setidaknya ditangani dulu BPJS terakhir itu kan bisa, tapi pada dasarnya itu kasus real loh kemarin itu, sudah meninggal, tapi ternyata setelah itu, setelah melakukan perekaman, akhirnya dia meninggal juga. Ini sudah, aduh gimana ya, sampai ingin berhenti berharap sebenarnya. Segala macam pelayanan publik kita itu, teman-teman kita itu skeptis dengan pelayanan publik kita. Dari mulai kepolisian, BPJS itu tadi, terus tentang undang-undang ketenaga kerjaan gitu. Mungkin kita tidak tahu ya gitu kan. Di Pamekasan sendiri banyak teman-teman saya yang kerjanya lembur, sedangkan lebih dari 8 jam kerja. Dari 5 kan wajibnya itu kan 5 hari kerja dengan 8 jam kerja. Nah itu lebih dari itu dan masih lembur juga dan gajinya belum UMR Mas. Itu kan sebenarnya kan kita gimana ya Mas cara melapor? Swasta Mas. Tapi kan sudah berbadan hukum, CV misalnya. Itu kan sebenarnya kita diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Tapi kita gimana cara lapornya gimana juga. Terus apa yang mau dilaporkan gitu. Mereka skeptis karena apa yang mau dilaporkan ini masalah hajat kami gitu kan ya. Tapi apa yang mau dilaporkan ini tidak akan diproses dan lain sebagainya, cari kerja juga susah gitu. Terus ditambah lagi dengan itu tadi BPJS itu tadi. Itu kan tidak manusiawi gitu kan. Seperti itu. Banyak sekali kasus yang merenggut nyawa seseorang karena administrasi yang gara-gara BPJS itu tadi, karena tidak segera ditangani dan lain sebagainya, karena administrasi kita itu terlalu kaku gitu terhadap kemanusiaan itu sendiri. Padahal katanya nih, kata pejabat-pejabat publik, negara harus hadir terhadap mereka yang membutuhkan. Iya. Kasus tadi menarik ya. Yang pertama itu kasus gimana temanmu itu kerja ini full time ya kayak gitu ya. Lah yo kerja full time lembur dan gaji kurang dari UMR. Nah, ini kemudian alasan kenapa para pemikir mazhab Frankfurt itu mengalihkan perhatian mereka pada yang memandang entitas manusia berdasarkan kolektivitas menjadi individu. Itu alasan utama kenapa mazhab Frankfurt tokoh-tokohnya mengalihkan teori kritis mereka. Dari pertama mengikuti kritisnya Karl Marx, lebih bersifat masyarakat kolektif, memiliki kerjasama dalam menciptakan evolusi sosial berdasarkan ekonomi. Kemudian fokus secara spesifik mereka beralih pada hal yang bersifat individual. Karena itu hari ini kita hidup di mana ketika misalnya kita terjajah secara pendapatan upah atau lain sebagainya, kita cenderung tidak akan dibantu oleh orang-orang yang sama senasib dengan kita. Meskipun pada dasarnya kita memiliki penderitaan yang sama, kita tidak mungkin menemukan, kita jarang sekali untuk menemukan solusi yang bisa kita bangun bersama. Maka dari itu kemudian satu persatu ya wis cari peruntungan di daerah lain, tidak melawan atau sebagainya. Ini adalah salah satu indikasi kenapa kemudian
problem dalam masyarakat itu masih menjadi polemik sampai hari ini. Makanya perhatian tokoh-tokoh mazhab Frankfurt itu bukan secara produksi kelompok lagi, tapi lebih pada individu-individunya, kesadaran. Itu adalah perhatian utama kaum-kaum mazhab Frankfurt. Saya kira sekian ya pembahasan kita hari ini terkait ruang publiknya Habermas. Semoga yang saya harapkan, semoga keluar dari sini kita tidak selesai membaca Habermas di sini saja. Tapi saya berharap bahwasanya gagasan-gagasan Habermas terkait ruang publik terutama itu akan selalu kita serap dan juga kita terapkan. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan secara redaksi, secara sengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.